Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, semuanya baik-baik saja bukan? Pastinya. Amin. Tema kita bulan Oktober adalah keluar dari badai. Tahun ini meskipun banyak badai yang menerpa kehidupan kita, yakin dan percayalah Yesus membawa kita keluar dari badai. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul bersama di malam ini untuk kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan lawatan Tuhan. Sebelum itu saya undang Bapak Ibu semuanya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama-sama menyembah dan memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami, pujian kami Tuhan, ini semua kami naikkan sebagai ucapan syukur untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau jamah pada malam hari ini. Kami siap Tuhan Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Syukur sembah Dia, kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari kita pujikan lagu ini, katakan Yes Jesus, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah.
mengagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi bahwa caramu sungguh indah Tuhan. Yes. Cerita proses hidupku di titik terendah kami, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di sela musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan. Tak terduga, yes Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
Tiada Allah yang lain selain Engkau. Tiada Allah yang lain yang mampu memulihkan setiap hidup kami, yang menolong setiap kami, yang menuntun setiap kami. Engkaulah segalanya bagi setiap kami. Thank you, Jesus. Syukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Shikarabayala bayala bayala. Karayala yala bayala bayala bayala. Sikirida. Tikayala bayala. Dalam hidupku kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku selama hidupku. Yes, Jesus. Mengasihimu, kami mau memuliakan-Mu, oh Bapa dan Rajaku. Engkaulah segalanya di dalam hidup ini. Yes Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Kaulah segalanya, oh di dalam hidupku. Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu itu bagianku. Engkaulah segalanya, Kaulah yang ku pandang di dalam hidup ini. Selama hidup, yes Tuhan, oh, mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan-Mu,
Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, ucapan syukur kami, pertolongan-Mu Tuhan yang selalu menyertai setiap kami, tangan-Mu yang selalu menggandeng setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan, kami mau berserah Tuhan kepada-Mu. Haleluya, syukur Tuhan.
benar Tuhan, Engkaulah Allah yang ditinggikan di atas segala-galanya. Engkaulah Raja mulia, layak terima pujian, layak diagungkan. Engkau berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam hari ini, biarlah Roh Kudus, Engkau yang hadir malam hari ini melawat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kalau kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, mari Roh Kudus Engkau tuntun, beracaralah sampai pada selesainya ibadah ini. Biar setiap firman yang didengar itu boleh menguatkan setiap kami, supaya kami bertindak hati-hati, supaya kami semakin dekat kepadamu. Setiap firman itu mengubahkan kami untuk kami lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya malam hari ini setiap kami yang hadir akan pulang membawa satu kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya luar biasa ya, kita nggak terasa ya, kita sudah berada di bulan, kita ada di akhir bulan Oktober. Ya, ini adalah minggu terakhir kita berada di bulan Oktober. Ya, nggak terasa ya, Tuhan menuntun dari awal sampai di akhir bulan ke-10 ini karena Dia Allah yang begitu baik. Malam hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nggak terasa ya, 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Ya, kita akan merayakan Natal dan kita akan masuk ke tahun yang baru. Kita berharap di tahun yang baru ada harapan-harapan baru tentunya yang kita harapkan akan terjadi di dalam hidup kita ya. Kita mengharapkan pemulihan, kita mengharapkan kemajuan dalam pekerjaan, kita juga mungkin mengharapkan kesembuhan. Ya, semua itu pasti terjadi asal kita ada dekat Tuhan. Amin. Malam hari ini kita masih ada di tema kita di bulan Oktober ya, yaitu keluar dari badai. Ya. Malam hari ini siapa di antara kita semua yang masih ada di dalam badai? Bapak Ibu, kalau atau mungkin ada yang sudah keluar ya dari badai. Ya, bisa bersaksi kalau sudah melewati badai. Siapa yang masih di dalam badai? Siapa yang sudah keluar? Wah, Bu Gembala masih di dalam badai. Waduh, kok medeni ya. Yang lainnya ini sudah keluar ya? Oh, belum ya? Oh, keluar masuk gitu ya? Kok bulat ya Pak Fred? Jadi sudah keluar kok enak di badai ya, masuk lagi katanya Pak Freddy. Wah ini repot ini ya, Tuhan ini bingung liatin loh, kok anak-anak ini kok masuk keluar di badai. Kayak mungkin di badai itu kayak main roller coaster ya. Enak ya, dinikmati ya. ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu kuat di dalam badai. Seperti pujianku kan berdiri di tengah badai. Ya. Boro-boro berdiri di tengah badai. Waduh, amblas ya saya kalau lihat-lihat di televisi badai itu datang. Ada yang lari cepet-cepet ambil anjingnya, kalau enggak ya katut ya ke bawah. Tapi malam hari ini kita mau belajar keluar dari badai. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan dari awal bulan berbicara di mimbar ini bagaimana cara-caranya supaya kita bisa keluar dari badai. Tentunya ada step-step, langkah-langkah yang harus kita ambil ya, supaya kita tetap kuat dan kita bisa melalui badai yang kita hadapi hari-hari ini. Ya Bapak Ibu ya, jadi sebelum kita lanjut kita baca dulu ayat pendukung kita di dalam kitab Yunus 2 pasalnya yang ke-10. Yunus 2 pasal yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu,
dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu pegang kendali atas segala yang ada di bumi ini ya. Di dalam dunia ini Tuhan itu pegang kendali. Ikan pun nurut sama Tuhan. Ya, kalau ikan saja nurut, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita juga nurut ya. Nurut sama Tuhan. Tapi di dalam kisah ini kita melihat Nabi Yunus ini tidak menuruti firman Tuhan. Ya, kalau di zaman dulu, di zaman Perjanjian Lama, itu Allah berbicara kepada Nabi, lalu Nabi itu menyampaikan kepada umat, seperti itu ya. Ya, jadi Nabi itu seperti sekarang ini mungkin kayak jubirnya Tuhan ya. Juru bicara, penyambung lidah. Ya, kalau Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan, maka umat itu akan melakukan. Lah ini nabinya kabur ya. Setelah mendengar suara Tuhan, nabinya itu kabur. Apa ndak bingung ya umat? Ya, tentunya akan bingung ya melihat nabinya sudah hilang. Ya. Hari-hari ini ada banyak kesusahan yang melanda umat Tuhan. Entah itu badai sakit penyakit, badai ekonomi, atau mungkin hubungan yang kurang harmonis dan lain-lainnya. Itu kita anggap badai di dalam rumah tangga, anak-anak muda juga. Ya, badai itu menerpa ya, bagi yang tua, muda, kecil, besar, segalanya bisa mengalami badai, ya. Badai bisa saja melanda baik orang biasa maupun nabi. Seorang nabi pun tidak bisa dibilang bahwa dia ini sudah seorang nabi, maka dia tidak akan mengalami badai. Justru nabi itu biasanya badainya lebih kencang ya. Jadi seperti yang kita lihat di dalam kitab Yunus ini ya. Jadi badai bisa saja terjadi juga karena Tuhan izinkan, atau bisa juga terjadi karena kesalahan kita di dalam mengambil keputusan. Jadi ada badai yang Tuhan izinkan supaya membuat kita semakin naik level ya. Kalau Tuhan izinkan badai itu tentunya kita diizinkan untuk naik level supaya kita lebih mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menolong kita melalui badai. Tetapi ada juga badai yang terjadi karena kita salah mengambil keputusan. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah salah dan badai itu datang, ayo cepat-cepat kita bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya waktu kita salah, kita melenceng, kita bertobat kembali, nah Tuhan meluruskan kembali jalan-jalan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita sudah mendengar ya bagaimana hamba-hamba Tuhan menyampaikan dari sini cara-cara menghadapi badai. Malam hari ini saya tidak akan membahas itu lagi. Karena kalau Bapak Ibu memperhatikan dari awal bulan sampai di minggu kemarin ya, saya lihat Ibu Rosana juga masih menyampaikan bagaimana kita keluar dari badai. Nah, di sini di dalam kitab Yunus, kalau kita lihat ya, kalau Bapak Ibu membaca, kitab Yunus ini enggak panjang Bapak Ibu, dia cuma terdiri 4 pasal ya. Jadi kitabnya pendek saja, enggak panjang-panjang. Ya, 4 pasal itu Bapak Ibu bisa selesaikan tidak sampai 1 jam. Ya, kalau Bapak Ibu membaca. Nah, kalau Bapak Ibu baca di pasal 1, itu tidak ada silsilah Nabi Yunus di situ. Ya, di pasal 1 itu Allah langsung memberi perintah kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Sebagai seorang nabi, Yunus seharusnya taat kepada Allah ya. Jadi kita tidak melihat Yunus ini silsilahnya dari mana. Apakah dia juga bapak ibunya seorang nabi,
atau apa, enggak diceritakan di dalam kitab Yunus ini ya. Pokoknya di pasal 1 itu Tuhan langsung berfirman, bangunlah dan pergilah ke satu kota yang besar ya. Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Ya. Jadi waktu Tuhan memberi perintah, kita lihat ya di pasal 1 ini, saya juga membuka ya, saya cari-cari, loh kitab Yunus ini kok nggak ada silsilahnya ya, nggak diceritain keluarganya. Dan sebagai nabi, seharusnya Yunus ini taat kepada Allah yang memberi perintah ya, harus taat seperti nabi-nabi lainnya. Kalau kita lihat nabi-nabi lainnya itu waktu Tuhan memberi perintah, mereka langsung taat ya. Contohnya seperti Musa. Musa itu diberi perintah untuk membawa keluar bangsa Israel. Ya, itu pekerjaan yang sulit ya kalau kita lihat, kita baca kisahnya. Bagaimana Nabi Musa itu mengalami tantangan demi tantangan. Ya, menghadapi kesulitan di padang gurun, tidak ada makanan. Setelah lepas dari itu mereka harus melewati laut yang terbelah. Mereka tidak menemukan air di Mara itu pahit. Jadi banyak kesulitan yang dialami oleh Nabi Musa. Tapi dia nurut, Bapak Ibu ya. Nah Yunus ini kok enggak nurut sama Tuhan. Padahal dia juga kan seorang nabi ya. Nah seorang nabi seperti Yeremia, Musa, itu semua dipakai Tuhan. Ya Tuhan berbicara kepada mereka dan mereka menyampaikan itu kepada umat. Nah malam hari ini saya kepingin bertanya ke Bapak Ibu setelah mendengarkan firman dari awal bulan sampai pada saat ini, kenapa Yunus ini kok tidak mau ke Niniwe? Kenapa ya? Loh, dia kan nabi. Sebagai seorang nabi, kalau Tuhan itu berbicara, harusnya dia itu nurut. Ini enggak. Disuruh ke Niniwe, dia turun ke Tarsis ya. Dia merencanakan satu perjalanan yang jauh. Dia meninggalkan Tuhan jauh. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu ya. Kita interaksi ya, interaktif. Supaya kita tidak ngantuk. Barangkali Bapak Ibu bisa memberi jawaban. Kok Yunus ini kan nabi. Disuruh Tuhan kok enggak nurut. Kenapa Niniwe ini kenapa Yunus ini enggak mau ke Niniwe? Kenapa Bapak Ibu? Ya takut, katanya Pak Freddy, karena takut ya. Belum dicoba aja udah takut. Ya. Saya sedikit cerita sejarahnya ya, supaya kita tahu kenapa Yunus ini enggak mau ke Niniwe. Ya, kalau kita membaca kitab Raja-Raja, mulai dari Raja-Raja 1, Raja-Raja 2, itu kan bangsa Israel meminta seorang raja ya, meminta raja, kemudian dipilihlah Saul. Saul itu adalah raja pertama di Israel. Setelah Saul itu mati, maka Daud menggantikan dia. Ya, Daud mendapatkan perkenanan di hati Allah. Daud memerintah dan musuh-musuh Daud. Israel ini dari dulu sering diperangi ya. Bangsa-bangsa itu silih berganti datang menyerang. Baik itu Filistin, Moab, Asyur juga masuk menyerang. Ya, jadi Israel ini tidak pernah tenang dari dulu ya. Tapi karena Raja Daud ini mendapat perkenanan di hati Tuhan, sehingga musuh yang berhadapan, yang datang menyerang di dalam pemerintahan Daud, itu mereka berhadapan langsung dengan Allah. Ya, karena Allah itu sangat suka kepada Daud, sehingga dia yang berperang. Ya, banyak sekali kita melihat musuh-musuh Daud itu kalah. Dan akhirnya amanlah negeri itu selama Daud hidup. Setelah Daud mati, maka anaknya Salomo menggantikan dia. Ya, karena negeri ini aman ya.
tidak ada perang lagi, Salomo itu menikmati kekayaan. Baik kekayaan yang ditinggalkan oleh Raja Daud maupun kekayaan yang dia sendiri kumpulkan. Ya, tidak ada lagi bangsa yang berani menyerang Israel saat Salomo memerintah. Ya, karena dia begitu kaya, dikatakan di dalam Alkitab, setelah dia dan sebelum Raja Salomo itu menjadi raja, sebelum dia maupun sesudah dia, tidak ada lagi raja sekaya Raja Salomo. Kekayaannya itu berlimpah-limpah ya, sampai dikatakan perak dan perunggu itu tidak ada harganya, seperti pasir di laut. Ya, tidak ada harga pada saat itu. Dan hikmat Salomo itu tidak ada yang seperti dia ya. Baik sebelumnya maupun sesudah dia. Tidak ada seorang raja memiliki hikmat seperti Salomo. Ya, Tuhan begitu mengasihi Daud sampai kepada keturunannya. Jadi amanlah negeri itu selama 40 tahun di dalam pemerintahan Salomo. Saat pemerintahan Salomo itu aman, disinilah zona nyaman itu membuat hatinya condong kepada ilah-ilah lain. Kita tahu istrinya 700 dengan gundik 300, total keseluruhan 1000 istri itu dengan dewa-dewinya. Mereka membawa Salomo itu untuk menyembah kepada dewa-dewa mereka. Tentunya mereka membawa dewa-dewanya dari bangsa-bangsa. Jadi saya membaca kisahnya supaya Raja Salomo ini tidak menyerang satu kerajaan, maka mereka memberikan anaknya perempuan yang masih perawan tentunya ya, kepada Raja Salomo. Supaya Raja Salomo itu tidak menyerbu, tidak menyerang. Ini satu perjanjian, mengikat perjanjian dengan Salomo, mereka berikan anaknya yang perempuan. Seperti itu ya perempuan zaman dulu, Sakno. Jadi saking banyaknya wanita-wanita dari berbagai bangsa dan mereka membawa dewa-dewanya ke dalam istana Salomo. Dan Salomo akhirnya diajak untuk menyembah dewa-dewa itu. Bahkan dikatakan mereka mendirikan tiang-tiang berhala di dalam bangsa yang Tuhan mau diam di dalamnya. Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus ya. Dia memilih umat yang kudus dan dia mau supaya bangsa ini tetap kudus. Tapi karena aman negeri itu sehingga Salomo akhirnya hatinya mulai mendua ya. Itu menimbulkan cemburu bagi Tuhan. Ya, Tuhan cemburu melihat perbuatan anak-anaknya. Di mana anak-anak Tuhan kalau raja aja sudah mulai menyembah ilah lain, maka tentunya rakyat pun akan ikut menyembah. Ya, karena raja berbuat seperti itu, akhirnya umat juga wes ndak karu-karuan nyembah ilah-ilah lain, menimbulkan sakit hati Tuhan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Lalu setelah Salomo itu mati, maka anaknya naik tahta. Tetapi sebelum Salomo itu mati, Tuhan berfirman bahwa kerajaan Salomo akan terpecah. Kerajaan Israel itu akan terpecah menjadi dua. Ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan itu terjadi waktu Salomo ini mati. Waktu Salomo mati, maka Rehabeam anaknya itu diangkat menggantikan dia, tetapi ada juga yang bernama Yerobeam, bukan dari keturunan Daud, dia juga menjadi raja dan dia menguasai 10 suku ya Bapak Ibu ya, 10 suku. Jadi yang dipimpin oleh anaknya Salomo yaitu Rehabeam itu hanya memimpin 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, yang 10 suku ini dipimpinlah oleh Yerobeam, 10 suku Israel. Nah, Bapak Ibu, di dalam 10
suku yang dipimpin oleh Yerobeam, Yunus ada di situ. Yunus hidup di masa pemerintahan Yerobeam yang kedua. Kita baca ya ayatnya ya, supaya Bapak Ibu percaya, jangan sampai dipikir, wah Bu Heti ini ngadi-ngadi ngomongnya sembarangan. Ya kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-25. Di sini Yunus menyampaikan pesan Tuhan kepada raja yang saat itu memerintah di kerajaan Israel ya. Sudah terpecah dua menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, dikatakan ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Ya, Yunus disebutkan di sini. Ya, ada Yunus di dalam pemerintahan Yerobeam yang kedua. Nah, dia adalah nabi yang ada di situ ya. Jadi dia walaupun dia ada di 10 suku yang dipimpin oleh Yerobeam, dan Yerobeam ini jahat ya. Yerobeam ini membawa umat Tuhan juga untuk menyembah berhala. Ya, dari awal sampai dia tergantikan oleh raja-raja yang lain, dia menyimpang ya, dia tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan Yunus ada di situ sebagai nabi. Kemudian kita melihat lagi di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Ya, minta tolong ya. Saya minta tolong LCD aja karena ini saya bawa Alkitab, salah ngambil terjemahan terbaru. Agak lain ya. Ya. Dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Ya, saya baca ya. Oh ya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Samaria ini adalah ibu kota dari kerajaan Israel ya. Kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Maka Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Jadi Bapak Ibu, saat Yunus ini ada di dalam kerajaan Yerobeam, ada di masa kerajaan Yerobeam, maka Raja Asyur ini datang menyerbu, ya, masuk ke dalam kerajaan Yerobeam. Kita tahu Raja Asyur ini, bangsa ini adalah bangsa yang kuat saat itu. Bangsa Asyur ini menguasai dunia saat itu. Mereka memiliki pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa. Bapak Ibu bisa searching ya, kalau mau pelajari bisa lihat itu di Google ya, bisa belajar ya, yang suka baca bisa lihat-lihat kisahnya ya. Seneng ya belajar sejarah ini. Ya, jadi bangsa Asyur ini datang menyerbu. Mereka adalah bangsa yang kejam ya. Asyur ini adalah bangsa yang sangat kejam. Mereka tidak memiliki belas kasihan kepada musuh. Saat mereka menangkap musuh, mereka tidak langsung membunuh. Ya, disiksa pelan-pelan sampai setengah mati, sampai mati. Ya, jadi seperti kucing nangkap tikus. Tikusnya itu enggak dipateni atau dimakan langsung dibunuh, enggak, dimainin dulu. Dimainin. Kalau Bapak Ibu tahu, Asyur ini kalau buat kejahatannya, dia kalau menangkap musuhnya, itu rahangnya ditusuk. Ya, rahangnya ditusuk,
kemudian dipasang rantai kepada orang-orang tawanan. Dipasang rantai di situ. Ada juga beberapa dari mereka dipasang rantai tembaga di sini, Bapak Ibu. Ada gambarnya, tapi karena Rebecca sibuk ya, jadi saya tidak sempat membuat PPT-nya. Saya cerita saja ya, kekejaman Raja Asyur. Mereka bangsa yang garang. Mereka kalau berperang itu, mereka tidak punya belas kasihan terhadap musuh ya. Jadi orang dirantai di sini seperti anjing ya, ditaruh rantai tembaga, lalu ditarik seperti itu ya Bapak Ibu ya, sadis. Perempuan-perempuan hamil dibelah perutnya, anak-anak bayi itu dilempari batu, kejam. Bangsa Asyur ini bangsa yang kejam. Dan dikatakan bahwa saat mereka mengangkut bangsa Israel dibuang ke Asyur, keluarga Yunus ada di situ. Ya. Jadi Yunus menyaksikan bagaimana orang sebangsanya disiksa, ditawan, dan diperlakukan seperti hewan ya. Mereka disiksa, luar biasa penyiksaan. Bangsa Asyur ini bangsa yang sangat kejam. Mereka begitu kuat ya saat itu. Jadi semua takut, takluk, tunduk kepada Asyur. Dan Yunus melihat keluarganya diangkut, orang-orang sebangsanya disiksa secara manusia ya. Kita juga pasti memiliki perasaan yang sama dengan Yunus walaupun dia seorang nabi, tapi melihat keluarganya diangkut, orang-orang sebangsanya disiksa, maka kita mengharapkan bahwa bencana yang Tuhan sudah rencanakan bagi Niniwe sebaiknya itu terjadi sebagai bentuk balas dendam ya. Karena kan Asyur ini menyerang bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah disiksa seperti itu. Lah kok sekarang Tuhan itu bukannya balasin perbuatannya bangsa Asyur ini, tapi lah kok malah nyuruh Yunus, misalnya saya Yunus, lah kok nyuruh saya pergi ke bangsa ini supaya mereka itu bertobat dan Tuhan membatalkan malapetaka yang Tuhan sudah rencanakan. Secara manusia pasti kita berpikir seperti itu ya. Merasa bahwa Tuhan ojo dibatalno, biarin Tuhan supaya bangsa ini kapok, supaya bangsa ini ngerasakno juga apa yang bangsa Israel rasakan, apa yang anak-anakmu rasakan, biar Asyur ini juga merasakan. Bahkan kalau bisa Tuhan balaskan lebih kejam ya daripada biasanya kita gitu ya terhadap musuh kita. Nek iso, diulek seperti sambel ya musuh kita. Nek bisa. Tapi Tuhan itu hatinya itu seperti samudra luasnya. Pengampunannya itu terbuka ya. Ya, dia Bapa yang baik. Kita mengatakan dia Bapa yang baik. Memang dia baik. Dia tidak bisa berbuat jahat, Bapak Ibu. Dia menciptakan manusia tidak hanya bangsa pilihan, tapi bangsa-bangsa lain itu juga adalah ciptaannya. Dan dia merindukan keselamatan itu tidak hanya untuk milik bangsa Israel. Tidak hanya untuk umat Israel, tetapi supaya seluruh bangsa itu juga bisa diselamatkan. Bapa kita itu, Tuhan kita itu luar biasa baiknya. Itu sebabnya dia mengutus Yunus. Ya, ayo Yunus bangun, pergi ke Niniwe. Katakan 40 hari lagi aku akan menunggang balikkan engkau kota ini. Aku akan membinasakan seluruh kota, tidak ada yang tersisa. Oh Yunus ya mau ya lari ke tempat lain ya, gak mau taat. Padahal ini nabi, tapi gak mau taat. Ya,
seperti itu gambarannya. Saya menggambarkan bagaimana kok Yunus ini tidak mau ke Niniwe. Ya. Di dalam kitab Yunus ini, kalau Bapak Ibu baca, itu juga tidak banyak diceritakan kejahatan apa yang ada di Niniwe. Ya, tidak banyak Bapak Ibu. Kita tidak bisa tahu apa saja yang Niniwe lakukan sehingga menarik perhatian Allah untuk mengirim utusannya ke Niniwe. Ya, kalau kita lihat ya, kejahatan apa aja yang ada di Niniwe, itu tidak dicatat di dalam kitab Yunus. Namun kitab Nahum mencatat segala kejahatan yang dilakukan oleh Niniwe. Kita buka di dalam kitab Nahum 1 ayat 9. Bagaimana Niniwe ini berencana jahat untuk menentang Tuhan. Ya. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan timbul dua kali. Ya, kalau kita baca perikopnya ya, di dalam kitab Nahum ini, ya, di dalam kita membuka Nahum pasalnya yang kedua. Nahum pasal 2 ayatnya yang ketiga, itu perikopnya mengatakan bahwa musuh merusakkan Niniwe. Ya. Jadi tadi kita sudah membaca bahwa kitab Nahum mencatat bahwa Niniwe ini berencana jahat untuk menentang Tuhan. Loh, kok aneh ya? Kita ini kan ciptaan Tuhan. Lah kok bisa yang diciptakan ini menentang penciptanya? Ini kan kalau dipikir, waduh, kok kebacut ya? Misalnya kita ini yang diciptakan, kita menentang pencipta kita. Ini namanya enggak tahu diri ya. Tapi itu dilakukan di Niniwe. Begitu jahatnya orang-orang Niniwe ini ya. Selain mereka garang, tidak punya belas kasihan, mereka juga mau melawan Tuhan yang menciptakan mereka. Sungguh kejahatan yang luar biasa. Kemudian apalagi yang ada di dalam kota Niniwe, kota yang besar itu. Di dalam Niniwe ada kesombongan. Nahum 2 ayat 3 kita baca. Ya, tentunya mereka sombong ya. Sebagai bangsa yang besar, yang kuat, yang berjaya saat itu, mereka mempunyai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka memiliki kereta-kereta yang kuat. Ya, kalau kita lihat mereka sangat sombong. Wajar ya, satu bangsa yang kuat itu menjadi sombong, itu saya rasa ya lumrah saja ya. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya ya. Apa yang kita andalkan, baik itu kereta, orang-orang perkasa yang bisa melindungi kita, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekali sebul semua tumbang ya, kalau Tuhan itu sudah mau memusnahkan, seperti membalikkan telapak tangan ya, semua jadi hancur. Yang ketiga, kejahatan apa yang terdapat di kota Niniwe? Kita membuka di dalam kitab Nahum 3 ayatnya yang keempat. Ya, di dalam kota Niniwe itu dikatakan bahwa semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Jadi di dalam kota Niniwe itu terdapat penyembahan berhala, sihir, dan lain-lainnya. Ini mendukakan Tuhan ya, mendukakan hati Tuhan. Ini sesuatu yang sangat jahat. Tapi Bapak Ibu mesti menyadari,
di tempat yang begitu banyak kejahatan, begitu banyak kekerasan, pasti di dalam pemikiran kita bahwa mereka berada di luar jangkauan penyelamatan. Ya, dalam pemikiran kita, sebab satu bangsa yang begitu besar dosanya, kita rasa, wah tidak mungkin ini diselamatkan. Tapi kembali lagi, kita harus mengingat, Allah itu datang ke dunia, menjalankan satu misi penyelamatan. Dan dia tidak pernah gagal. Ya, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi mandat ya oleh Tuhan. Apa mandatnya itu? Apa yang Tuhan perintahkan? Yaitu kita harus menjalankan amanat agung. Ya, di dalam Matius 28, amanat agung itu seperti apa? Kita baca ya. Matius 28 ini harus dihafalkan. Sebab dari Kejadian sampai kitab Wahyu tidak ada lain yang dibahas selain penyelamatan. Ya, dari awal penciptaan Tuhan itu sudah merencanakan penyelamatan dan terus akan mengerjakan keselamatan itu. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu ini kalau sudah terima Yesus, belajar firman Tuhan, dibaptis. Baptisan itu sebagai meterai. Ya, Anda ini semua termeterai, sudah dibaptis semua ya Bapak Ibu. Jadi kita ini sudah termeterai, tugas kita adalah pergi. Pergi kemana? Pergi kepada sanak keluarga, lingkungan terdekat, ya keluarga, tetangga. Ayo kita mulai berkata kepada mereka, menjadi saksi, supaya mereka juga mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, Tuhan itu datang menyerahkan nyawanya supaya semua yang Dia ciptakan, manusia yang ada saat ini harus diselamatkan, mau menerima keselamatan. Itu tujuan utama Tuhan kita ya. Begitu baiknya Tuhan kita. Yesus itu begitu baik. Dia mau supaya semua orang itu selamat. Karena apa? Karena neraka itu sangat-sangat tidak enak Bapak Ibu. Waduh, kalau bicara soal neraka, kok ngeri ya? Ngeri, wes mendingan enggak usah dibicarakan. Tapi ayo kita bertobat. Jangan sampai kita masuk ke sana. Tuhan saja ngeri ya, Tuhan sendiri merasa ngeri dengan neraka yang panasnya berapa kali lipat dari panas api yang ada. Ya, begitu tersiksanya kita kalau berada di sana. Itu sebabnya Dia mau datang, Dia sendiri datang menyerahkan dirinya supaya setiap orang mau percaya dan mau menerima Dia, lalu menerima keselamatan itu. Sehingga kita ada bersama-sama Dia di dalam kerajaannya yang kekal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat ya, kenapa Yunus itu lari dari panggilan Tuhan. Ya, tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan memberi kesempatan yang kedua kali kepada Yunus. Saat badai itu, saat Yunus itu tidak taat, tidak dengar-dengaran, lalu dia pergi dari hadapan Tuhan dan badai itu datang di dalam kehidupan Yunus. Maka Yunus itu dibawa masuk sampai ke perut bumi. Dari dalam perut bumi dia berseru kepada Tuhan. Dan tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi Tuhan sehingga dia tidak mendengarkan seruan anak-anaknya. Tuhan mendengar dari dalam perut bumi pun saat Yunus berseru dan bertobat, dia mendengar. Dan dia perintahkan kepada ikan itu muntahkan Yunus ke darat. Lalu ikan itu
melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Jadi Allah kita itu pegang kendali atas alam semesta. Bapak Ibu jangan takut kalau saat ini kita masih berada di dalam badai, mari datang kepada Tuhan. Dia pegang kendali atas alam semesta. Berseru kepada Dia, maka Dia akan menolong. Ya, saat Yunus itu taat dan mau ke Niniwe, maka ada 120 jiwa yang diselamatkan. Ya, Yunus hanya mengatakan kata-kata yang singkat, ya tidak perlu susah-susah ya. Cuma dia masuk berjalan 1 hari perjalanan ke dalam kota Niniwe dan mengatakan bahwa bertobatlah. Ya, suruh bertobat, orang-orang di sana disuruh bertobat. Dan orang-orang yang kejam, yang keras, yang brutal, ternyata waktu firman itu disampaikan, mereka merespon, loh Bapak Ibu, mereka merespon dengan baik. Raja memaklumkan puasa, mereka memakai kain kabung, mereka duduk di abu, mereka pokoknya mereka bertobat, ya. Mereka memaklumkan puasa selama 3 hari ya, tidak makan sampai ternak-ternaknya, sampai anak-anak pun melakukan puasa. Seperti itu loh rajanya memberikan perintah, mereka merendahkan diri dan mereka sungguh-sungguh bertobat. Ya, sehingga Tuhan membatalkan, Tuhan menyesal dengan apa yang Dia rencanakan atas Niniwe. Ya, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bahkan di dalam Matius 12 ayat 39 berkata, Yesus berkata bahwa pada hari penghakiman, ya ini loh. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini, oh bukan. Di dalam Matius 12 ayat 41 barangkali Pak. Intinya saat hari penghakiman nanti, Niniwe ini akan menghakimi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Loh. Sampai terjadi seperti itu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Niniwe ini waktu suara Tuhan itu datang, mereka bertobat. Sedangkan umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, mereka orang-orang bebal ya. Sampai sekarang pun mereka tidak percaya ya kepada Yesus yang sudah begitu baik mengorbankan nyawanya buat seluruh anak-anaknya. Mereka tidak percaya, mereka bahkan tidak menerima. Ya, sehingga ayat ini dicatat bahwa bangsa yang jahat akan ikut menghakimi bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita ya. Malam hari ini baiklah kita semua mau bertobat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita tidak mengalami badai. Kalaupun kita mengalami badai, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia membawa, Dia menuntun kita sehingga kita bisa keluar. Kita menjadi pemenang ya. Dan setelah badai reda di dalam hidup kita, buatlah janji kepada Tuhan untuk mau setia melayani dan berdoa hanya kepada Tuhan saja, kepada Yesus. Ya, berdoa hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jangan berdoa kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Saat engkau mengalami kesesakan, tidak ada satupun yang dapat menolong. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Pada bulan Februari tahun ini, itu suami saya dipecat ya. Saya singkat saja kesaksiannya. Suami saya itu pada bulan Februari mengalami satu musibah di mana dia menabrakkan kapal yang dia bawa. Ya, karena dia sudah nabrakin kapal, ya dipecatlah Bapak Ibu, dipecat. Syukur-syukur tidak dimintai ganti rugi ya. Jadi suami saya waktu itu berlayar rutenya Surabaya Samarinda
untuk mencapai pelabuhan Samarinda itu harus melewati sungai. Ya, Kalimantan, sekarang Sumatera ya begitu. Saya bilang, saiki kon piro jam Pak? Nek di Kalimantan mereka melewati sungai itu hanya 5-6 jam. Saiki rutenya kan dipindah ya. Sekarang dia Jakarta Belawan itu melewati sungai malah 10 jam. Ya, lebih lama. Jadi menempuh waktu 6 jam untuk bisa sampai ke pelabuhan. Baru sandar. Suami saya itu bawa kapal kontainer sangat besar, muat 300 kontainer. Pada bulan Februari itu cuacanya lebih buruk dari sekarang. Angin kencang, ya, angin kencang, ombak besar, arus deras. Apalagi itu di sungai ya, di sungai. Sungainya cukup luas, tapi cukup ramai di situ. Nah, waktu itu di depannya itu ada tongkang yang lagi muat pasir, ya, ada muat pasir, kemudian diklakson, tapi tongkangnya ini juga sudah tidak bisa minggir karena memang sudah mepet ya. Dia juga mungkin tidak tahu mau minggir kemana lagi. Sementara ini kapal gede mau lewat. Ya, suami saya memang nggak salah karena dia sebagai kepala kamar mesin itu kan ada di kamar mesin di bawah ya, nggak lihat apa-apa kecuali lihat mesin. Nakoda ini memberi perintah, entah perintahnya itu terlambat atau memang arus deras ya. Dia memerintahkan mundur dan suami saya melakukan seperti yang diperintahkan oleh nakoda. Dia mundur ya, kapalnya itu dikasih mundur tapi nutul, nabrak ya. Nabrak dan singkat cerita begitu sampai di Surabaya langsung dipecat, 2 orang ini langsung dipecat. Nakoda sama kepala kamar mesin dipecat tanpa alasan. Dia pulang ke rumah, saya diem. Orang kalau suami itu sudah ada masalah, kita perempuan-perempuan ini plat ban mulutnya ya, supaya tidak terjadi perang. Jadi saya diem, saya tunggu dia yang bicara ya. Tapi kan dia sudah WA, jadi saya sudah tahu juga ceritanya. Ya sudahlah, sudah terjadi. Waktu itu bulan Februari, Selin ini sudah semester akhir. Dia sedang susun skripsi, tapi dia belum diwisuda, tapi seluruh biaya kuliahnya sudah saya selesaikan ya. Sudah terbayar sehingga saya tenang. Waktu suami saya dinyatakan dipecat, ya saya diem saja karena biaya sekolah ini yang besar ya. Ya puji Tuhan kita ndak ngutang, bersyukur bisa selesai. Jadi kalau cuma buat makan, saya rasa bisa diirit-irit kalau makan itu ya. Jadi buat saya wes gak apa-apa, yang penting uang sekolah sudah beres, tinggal dia mau wisuda, ya sudah kalau memang dia sudah ndak bekerja, memang usianya sudah 61 tahun ya. 61 tahun kemudian dia punya sistem saraf agak terganggu sehingga tangan kirinya itu goyang, dia tremor ya. Tremor, waktu dia di rumah, dia menyelesaikan seluruh yang bisa diselesaikan. Jadi sertifikat rumah kami dari HGB dia tingkatkan menjadi SHM. Karena kan dia pemilik ya, kalau saya ningkatkan sendiri kan gak bisa, harus nunggu dia. Dia pikir, mumpung aku di rumah, tak selesai, no. Ya udah. Diselesaikan semua urusan yang harus dia ada. Setelah selesai saya ajak dia berobat. Biasanya diajak berobat dia itu marah ya. Oh aku gak apa-apa kok, gak apa-apa gitu. Ya saya orang ngamuk gitu diajak berobat yo, kita bisa berantem di depan dokter ya. Tapi kali itu waktu saya ajak dia berobat, lah kok dia mau? Mungkin juga dia sudah rasa gak enak ya. Sudah lemes kali ya. Akhirnya saya bawa dia ke dokter saraf di Delta Surya. Berobatlah dia, dikasih obat, kemudian dia minum obatnya 1 hari. 1 hari minum obat, dia langsung rasa enak Bapak Ibu. Orang ini mokong, sudah lama sakit disuruh minum obat gak mau, suruh periksa gak mau. Ternyata minum obat itu enak kan? Enak, dia rasa, oh enak ya,
Akhirnya dia kan orang Ambon ya. Orang Ambon ini sama dengan orang India. Susah nyanyi, senang nyanyi, lapar nyanyi, kenyang nyanyi. Wes pokoknya nyanyi terus. Apalagi gitar di depannya itu mungkin awe-awe ya. Dia kan senang main musik ya. Orang Ambon itu suka main musik, suka nyanyi. Dan lagunya selalu lagu yang beatnya cepat, yang rancak gitu ya. Tapi waktu dia sudah minum obat 1 hari, saya lihat dia ambil gitar. Saya lagi di dapur ya, lagi sibuk menyelesaikan tugas DPR. Saya dengar, oh ada petikan gitar. Loh tumben, sudah sekian lama di rumah, dia enggak pernah sentuh gitarnya. Sampai berdebu ya, dia jarno aja. Biasanya dia pulang langsung nyanyi, ini enggak. Ya, kali itu dia nyanyi, tapi lagunya lagu penyembahan Bapak Ibu. Dia nyanyi lagu penyembahan. Lalu setelah itu saya lihat jam 1, dia tidur. Ya, habis nyanyi-nyanyi dia tidur. Ya, saya waktu dia dipecat, saya itu berdoa sama Tuhan. Saya sungkan ya, mau minta apa ya ke Tuhan? Mau minta Tuhan supaya dia kerja lagi. Kok rasanya kurang ajar ya. Orang 61 tahun sudah tremor lagi disuruh kerja. Memang dia sudah wayahe pensiun. Jadi saya ini bingung. Mau minta apa? Sungkan Tuhan, minta apa ya? Ya wes, kehendak-Mu lah yang jadi. Saya bilang begitu ke Tuhan ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi, saya juga mau minta, bingung mau minta apa. Mau minta kerjaan buat suami saya, mana ada perusahaan menerima lansia umur 61 tahun. Kan sudah nggak ada ya, sudah goyang lagi, tremor. Jadi ya Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi, kita nurut aja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya Dia itu Bapa yang baik. Bapak Ibu, malam hari ini kunci untuk kita juga bisa keluar dari badai. Ayo nyembah Dia. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Waktu tembok Yeriko itu runtuh, bangsa Israel itu tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka cuma disuruh menguji, nyanyi keliling, nyanyi-nyanyi keliling kayak anak TK itu biasanya ya, suruh muter-muter terus nyanyi. Gitu loh tembok itu runtuh ya. Jadi ada kuasa di dalam pujian. Kalau Bapak Ibu menyembah, memuji, puji itu dari dalam hati sebagai satu ungkapan syukur. Ya, dari sini saya melihat luar biasa. Tuhan mengingatkan saya, ya kapal yang dia bawa itu, kapalnya sering rusak karena sudah kapal lama ya, sering rusak sehingga dia harus lembur ya, harus overhaul, bongkar mesin induk. Kemudian dikerjakan cepat-cepat karena muatan sudah naik. Harus cepat diberangkatkan, kalau enggak muatan rusak ya, komplain datang. Jadi dia sering lembur. Jadi saya sama anak-anak itu kalau mesbah keluarga saya bilang ayo kita doakan papa supaya papa itu dapat kapal yang bagus, yang tidak rusak-rusak. Kita berdoa, 3-4 tahun tidak ada jawaban, tetap ditaruh di kapal ini, yang rusak ini. Tapi dengan kejadian nabrak ini, Bapak Ibu, saya diingatkan sama Tuhan. Loh kok ego lo berdoa, minta supaya dia dapat kapal yang bagus. Nah, setelah dia nyanyi, muji ya, saya sampai lupa dengan permintaan doa saya itu. Saya minta supaya dia dapat kapal yang tidak rusak-rusak, malah dipecat. Ya sudahlah mau apa ya, sudah saya pikir kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya dia bangun jam 4, setelah dia selesai nyanyi, dia tidur, jam 4 dia terbangun, ada telepon. Ya saya pikir dari temannya ya, mereka bicara-bicara. Waktu makan malam, kita ngobrol, dia bilang, "Ma saya besok diantar po ke Perak, bisa ya?" Bisa, saya enggak tahu dia mau ke Perak itu mau kemana, saya bilang aja bisa. Dalam perjalanan ke Perak, itu dia ditelepon lagi. Teleponnya itu mengejar, sampai saya dengar, "Ayo Bas, cepat langsung bawa baju aja ke bandara ya, ini saya sudah belikan tiketnya, langsung berangkat." Terus saya nanya begini, "Loh, apa?" Dia bilang, "Iya, aku kok dipanggil lagi." Loh, ada kuasa di dalam puji-pujian. Saat dia memuji, Tuhan bekerja.
Waktu umat Israel itu memuji, ya benteng Yeriko itu diruntuhkan oleh Tuhan. Memuji saja saudara, saudara itu cuma diminta memuji. Tuhan itu enggak kuat hatinya ya waktu dengar pujian dari umatnya. Kunci supaya saudara keluar dari badai, ayo puji, sembah. Kita diciptakan supaya kita ini menjadi pemuji Tuhan ya. Ya, muji. Singkat cerita Bapak Ibu, saya akhirnya tahu bahwa kapal yang sekarang itu dia ditempatkan, itu satu perangkat diturunkan semua. Saya tidak tahu apakah waktu itu dia sedang memuji orang itu ketangkap atau sudah terjadi beberapa lama. Saya tidak tahu, saya juga tidak mau tanya. Soalnya saya lihat dia juga agak tidak tenang. Jadi sudahlah. Tidak usah ditanya, yang penting dia itu Bapak Ibu dipanggil kembali dan dikembalikan ke posisinya. Bahkan dikasih kapal, saya dengar manajernya itu bilang begini, Bas sampean di sini, wes tinggal naik, gak rusak-rusak, wes sampean tinggal jalan no ae, gak ate ribet, sampean iso istirahat, katanya gitu ya manajernya. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang di kapal yang sekarang suami saya naik itu, mereka diturunkan semua dari nakoda sampai koki. Gara-gara apa? Ketahuan jual bahan bakar. Jadi bahan bakar yang biasanya dipakai untuk 3 trip, ini 1 trip sudah kosong. Diselidik, punya selidik, ketangkaplah. Ternyata mereka jual bahan bakar. Oli yang dipakai untuk berlayar dijual. Waduh, langsung diturunkan. Nah, kapal ini mau berangkat, orang-orangnya ndak ada. Lalu suami saya itu ditelepon dan dikejar-kejar, segera berangkat. Langsung kita sudah siapin tiket, kayak dikejar gitu. Jadi berkat itu mengejar. Ya, waktu kita di dalam badai, kita berdiam di hadirat Tuhan. Ya, saya undang pemuji bisa naik ke depan. Ya, kita jangan cari pertolongan ke tempat lain. Percuma Bapak Ibu. Ayo tinggal tenang. Bangun mesbah, punya jam-jam doa pribadi. Ya, Bapak Ibu bisa bergabung. Ya, di gereja kita ini ada jam-jam doa. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa berdoa sendiri, kami ada jam 10 bisa bergabung secara online. Ya, sehingga kita semua dikuatkan. Kita akan melihat mujizat. Amin. Mari kita naikkan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, ketenangan Engkau berikan di dalam kehidupan kami anak-anak. Walaupun badai menerpa, kami mau tetap tenang bersama Engkau. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Katakan keselamatanku. Keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup.
Mari sudah kita berdiri bersamamu selamanya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Pada saat hidup di dalam tekanan, pada saat kita sedang dalam badai, mari merespon firman Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Dan mengucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Ya Rama ya Ramo. Hiraba ya Rasi. Lala Ramase. Mari ambil 1-2 menit kita menyembah Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita kaya ramasi nayara larabo. Hinayara laramasi. Haleluya. Ya laraba ya larabo. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh datang bersekutu dalam ibadah doa lawatan malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah memuji dan berdoa kepadamu. Kami percaya Tuhan, pada saat hidup kami dalam tekanan, pada saat hidup kami ini sedang di dalam tengah-tengah badai Tuhan. Entah dalam badai persoalan dalam keluarga kami, badai di dalam kehidupan pekerjaan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, saat kami berseru-seru kepadamu, maka Tuhan akan menjawab kami. Tuhan akan melepaskan kami. Saat kami, hidup kami ini sedang tidak kunjung sembuh dalam sakit kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas tubuh kami.
Engkau Allah yang berdaulat untuk menyembuhkan kami. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan, saat hidup kami ini berjalan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah malam hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Engkau sudah menjamah kami, Engkau melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Dan bersama-sama Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Heti Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Bapak Gerson Tuhan. Kami boleh mendengar kesaksian bagaimana Tuhan, Engkau punya acara yang dahsyat Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan. Kalau Pak Gerson sekeluarga bersama dengan Ibu Heti, Tuhan boleh mengalami pertolongan Tuhan. Boleh mengalami mujizat Tuhan. Kami pun juga akan mengalami hal yang sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Memberkati kembali dalam pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangga, beserta dengan Rebecca dan Selin Tuhan. Dalam semua pekerjaan Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, kiranya Tuhan, kami berdoa, kami mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami percaya saat kami menabur, maka kami akan menuai berlipat kali ganda Tuhan. Tanda bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malam hari ini di hadapan-Mu kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Terimalah segala anugerah, segala berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, memberikan perlindungan, memberikan penyertaan Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman, saya ingatkan kembali.